Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini bagi mahasiswa program D3 Keperawatan, kita akan mempelajari materi terkait etika keperawatan yang hari ini akan membahas terkait dengan kode etik, ya. Apa dan bagaimana itu kode etik, kemudian apa sih kode etik yang harus dimiliki dan dipahami oleh mahasiswa perawat yang nantinya akan menjadi seorang perawat. Baik, konsep umum terkait dengan kode etik, itu kode etik pengertiannya adalah suatu pernyataan formal mengenai suatu standar atau kesempurnaan dan nilai kelompok. Jadi standar dan nilai-nilai yang harus dianut oleh kelompok. Kelompok yang dimaksud ini adalah kelompok mahasiswa keperawatan dan atau perawat, ya. Nah, prinsip etik yang digunakan oleh semua anggota kelompok itu harus mencerminkan penilaian moral dan harus melekat dalam diri dan berfungsi sebagai standar untuk tindakan profesional yang mereka berikan, baik kepada pasien, keluarga, ataupun masyarakat. Jadi prinsip etik ini harus melandasi atau memedomani segala perilaku moral, ya, yang harus ditanamkan oleh mahasiswa dan perawat, ya. Dan kode etik ini itu telah disusun sejak tahun 89 oleh pimpinan Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kenapa mereka? Karena perawat itu memiliki organisasi profesi yang kita kenal dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia, sama dengan IDI. Kalau IDI itu Ikatan Dokter Indonesia, kalau bidan itu Ikatan Bidan Indonesia, kalau perawat itu PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Dan salah satu fungsi organisasi profesi itu adalah menyusun kode etik yang menjadi pedoman tingkah laku anggota organisasi profesi tersebut. Ya, demikian. Nah, kemudian apa sih tujuan kode etik keperawatan? Nah, tujuan kode etik keperawatan itu, yang pertama itu merupakan dasar dalam mengatur hubungan antar perawat, klien, keluarga, masyarakat, kemudian teman seprofesi, dan unsur profesi yang lain, yang merupakan ruang lingkup di mana profesi keperawatan itu dilakukan. Jadi kita harus memastikan bahwa hubungan perawat dengan sesamanya, kemudian dengan profesi yang lain itu bisa berlangsung dengan baik, dan tentunya ini harus berdasarkan kode etik yang telah disusun oleh organisasi profesinya, dalam hal ini PPNI. Kemudian tujuan kode etik juga itu standar untuk mengatasi masalah yang dilakukan oleh praktisi keperawatan yang tidak menindakkan dedikasi moral dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi kita tahu kode etik itu standar perilaku yang harus diikuti oleh semua anggota profesi, dalam hal ini perawat. Nah, ketika mereka tidak melaksanakan ketentuan atau perilaku yang sesuai dengan kode etik yang telah ditentukan, atau dalam hal ini mereka memiliki perilaku yang bisa kita kategorikan amoral misalnya, maka mereka itu dalam sisi kode etik itu nantinya itu langkah selanjutnya harus
dilakukan sanksi etik, ya, diberikan sanksi etik jika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah moral yang telah disusun sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga, kode etik tujuannya itu antara lain untuk mempertahankan bila praktisi yang dalam menjalankan tugasnya diperlakukan secara tidak adil, baik itu oleh institusi maupun masyarakat. Jadi kalau tadi itu yang kedua itu tujuan kode etik untuk menentukan perilaku baik buruk, ya. Kemudian jika ada anggota yang melakukan tindakan amoral, itu ada sanksi etiknya. Sementara kalau yang ketiga ini adalah kode etik itu digunakan untuk melindungi juga. Jadi melindungi, mengadvokasi, sekaligus sebagai upaya untuk memberikan solusi jika misalnya ada anggota profesi diperlakukan tidak adil, baik oleh profesi lain misalnya, oleh institusi maupun masyarakat. Ya. Kita sudah banyak melihat misalnya teman-teman perawat di lapangan sering diperlakukan tidak adil, ya. Misalnya dilakukan tindakan kekerasan misalnya, kemudian bullying. Ya. Kalau kita ingat peristiwa COVID-19 kemarin itu luar biasa. Ya. Di sisi lain mereka sudah melakukan tindakan secara baik sesuai dengan kode etik, tetapi ada saja oknum-oknum pihak lain yang memperlakukan perawat itu tidak sesuai, ya, tidak sesuai. Kemudian tujuan kode etik keperawatan yang keempat itu merupakan dasar untuk menyusun kurikulum pendidikan keperawatan. Jadi makanya di dalam proses pembelajaran, baik itu D3 keperawatan sampai S3 keperawatan, itu ada mata kuliah yang kita kenal dengan istilah etika keperawatan. Karena memang aspek etika ini harus senantiasa ditanamkan terus-menerus agar terinternalisasi, dan itu harus termuat dalam sebuah kurikulum yang menjadi standar untuk pemberian materi, ya, bagi calon-calon perawat. Kemudian memberikan kepada masyarakat pemahaman akan pentingnya sikap profesional dalam melakukan tugas keperawatan. Dan masyarakat ini harus bisa menilai juga kira-kira ini perawat yang memiliki kode etik yang sesuai dengan norma atau yang tidak. Jadi makanya kode etik ini disusun dalam sebuah buku, kemudian kita bisa download di di website misalnya, atau di elektronik atau media cetak itu ada, dan masyarakat bisa melihat, kemudian bisa menilai kira-kira perawat ini apakah sudah memenuhi sesuai dengan kode etik atau tidak dalam melaksanakan tugasnya. Nah, prinsip kode etik itu yang pertama itu adalah menghargai hak dan martabat manusia. Dan ini memang tidak bisa ditawar-tawar. Kita tidak bisa membedakan pasien misalnya berdasarkan suku, agama, ras, dan lain-lain. Jadi pada dasarnya kita harus menghargai hak dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, kemudian menghadapi suatu situasi yang melibatkan keputusan etik. Nah, bagaimana pengaruh tindakan saya kepada pasien? Nah, sehingga prinsip kode etik ini itu harus terus-menerus ditanamkan, sehingga ketika kode etik ini sudah terinternalisasi dalam diri, ketika dia melakukan tindakan pelayanan, dia sudah harus berpikir, harus berenung, harus selalu melakukan kontemplasi atau selalu mengevaluasi diri
bagaimana pengaruh tindakan saya kepada pasien? Apakah tindakan saya ke pasien ini sudah betul apa tidak? Kalau misalnya saya membeda-bedakan pasien misalnya, apa dampak bagi mereka? Bagaimana pengaruh tindakan saya terhadap atasan, teman saya bekerja? Bagaimana pengaruh dan tindakan terhadap diri saya sendiri? Dan bagaimana pengaruh tindakan saya terhadap profesi? Jadi prinsip kode etik keperawatan, bagaimana dia mampu untuk menilai, mengevaluasi dirinya, kemudian bagaimana dia bersikap dengan orang lain, baik itu atasan, bawahan, dan sesama profesi dan profesi lain. Pertanyaan-pertanyaan ini harus terus di seorang perawat yang baik, yang memiliki kode etik yang baik, harus senantiasa mempertanyakan tindakan-tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, dia bisa melakukan evaluasi. Apakah tindakan yang saya lakukan itu betul-betul bermanfaat atau apa dampaknya bagi orang lain. Ya. Kemudian maksud dan kode etik keperawatan itu hampir mirip dengan tujuan, yaitu memberikan landasan pengaturan hubungan kerjasama antar perawat, klien, dengan sejawat, dan masyarakat serta profesi. Kemudian mengingatkan perawat tentang tanggung jawabnya. Ketika mereka sudah mengikuti proses pendidikan keperawatan, berarti secara tidak langsung dia sudah menobatkan dalam diri bahwa saya harus berkecimpung di keperawatan dan menjadi seorang perawat yang baik, dan saya harus bertanggung jawab terhadap apa profesi yang sudah saya geluti. Kemudian memberikan standar sebagai dasar untuk memberikan sanksi pada praktisi keperawatan yang tidak mengindahkan moral dan sebaliknya digunakan untuk membela praktisi keperawatan jika diperlakukan tidak adil. Jadi ada saja memang oknum-oknum yang mungkin ketika dia masuk perawat karena atas paksaan orang tua misalnya, atau karena sesuatu dan lain hal yang menyebabkan dia dianggap tidak bermoral misalnya. Itu juga bisa disanksi. Tetapi di sisi lain, maksud kode etik juga bisa membela ketika ada perawat yang diperlakukan tidak adil. Ya. Nah, kode etik keperawatan itu dituangkan dalam sebuah buku, ada bukunya, bisa di searching di internet banyak itu, yang di dalamnya itu memuat tentang 5 aspek utamanya, yaitu bagaimana perawat dan klien atau pasien, bagaimana perilaku perawat dalam dunia praktek, bagaimana perawat dengan masyarakat, bagaimana perawat dengan teman sejawat, dan bagaimana perawat dengan profesinya, dalam hal ini organisasi profesi. Nah, mari kita lihat satu-satu. Peran kode etik perawat dengan klien. Nah, ini tentunya harus betul-betul kita, bukan cuma sekedar kita hafal, tapi paling tidak kita harus pastikan itu bisa kita pahami, kemudian nantinya kita bisa implementasi ya dalam pemberian pelayanan keperawatan. Yang pertama itu adalah hubungan perawat dan klien itu, perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan harus menghargai harkat dan martabat manusia. Ini paling penting, pertama. Kemudian dia harus memahami bahwa pasien itu unik, klien itu unik. Ya, tiap orang pasti berbeda, ya, karakternya berbeda, ya. Kemudian tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, ya, warna kulit, jenis kelamin, aliran politik, agama, dan lain-lain. Jadi dia harus melihat manusia secara utuh, sama di mata semua orang. Kemudian dia harus menghargai keunikan klien. Jadi walaupun misalnya ya dalam memberikan pelayanan itu tanpa sengaja, misalnya pasien mungkin dalam kondisi yang karena orang sakit kan pasti stres ya, dan ketika dalam situasi sakit bisa saja klien itu misalnya tidak terkontrol emosinya misalnya, kita harus bisa memahami keunikan.
ada pasien yang cerewet, ada yang justru pendiam misalnya. Dan ketika kita memberikan pelayanan harus betul-betul tidak boleh membeda-bedakan, tangkap sama semua. Kemudian perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan itu harus senantiasa memelihara suasana lingkungan dengan menghormati nilai-nilai budaya, adat, istiadat, dan kelangsungan hidup beragama dan budaya. Jadi budaya orang beda-beda, ada yang budaya misalnya kalau suku-suku tertentu itu karakternya sedikit agak keras, padahal orang yang baik. Kemudian adat istiadat, apalagi kelangsungan hidup beragama. Jadi makanya ketika kita misalnya ada perayaan-perayaan agama tertentu, biasanya kita suka sharing tuh. Jadi kalau misalnya orang Islam itu Idul Fitri, agama lain yang dinas. Begitu juga sebaliknya kalau Natal, kemudian Galungan, Nyepi, itu kita gantian memberikan pelayanan. Nah kemudian tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya. Nah kalau ini kita mengingat kemarin itu prinsip-prinsip etik, makanya ini masuk dalam kategori bagaimana seorang perawat mampu menjaga kerahasiaan. Kalau yang tadi itu nomor satu itu otonomi, ya. Kemudian prinsip-prinsip etik yang beberapa waktu lalu kita pelajari terkait dengan veracity, kejujuran, efisiensi misalnya, efisiensi, kemudian veracity dan lain-lain ya. Ini berkesinambungan ya pelajarannya. Nah kemudian perawat dan praktek, ya perawat dan praktek. Nah, perawat dan praktek ini perawat ketika melakukan kegiatan pelayanan di rumah sakit harus betul-betul memelihara dan meningkatkan kompetensi. Jadi dia harus senantiasa belajar terus-menerus, harus mengasah kecerdasan intelektualnya, kecerdasan emosionalnya, dan senantiasa harus berbenah diri, harus terus-menerus belajar. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini luar biasa pesatnya, termasuk di bidang keperawatan. Ya. Sehingga harus kita bisa menyesuaikan kondisi tersebut. Kemudian perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan. Jadi mutu pelayanan keperawatan itu yang harus tinggi, yang disertai dengan kejujuran profesional. Kayaknya salah satu indikator mutu pelayanan itu misalnya angka infeksi nosokomialnya turun atau sama sekali tidak ada. Kemudian keselamatan pasien, insiden keselamatan pasien itu nihil. Dan untuk memastikan itu maka diperlukan kejujuran profesional dalam menerapkan pengetahuan, skill yang sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, kemudian perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang adekuat. Jadi harus akurat dia. Harus akurat berdasarkan pengkajian yang komprehensif, yang menyeluruh, kemudian berbasis bukti, base, kemudian kategori data subjektif objektif itu harus betul-betul dikaji secara maksimal. Nah, makanya proses pengkajian, penentuan diagnosa, kemudian pelaksanaan, implementasi dan evaluasi itu harus betul-betul dikuasai. Nah, sehingga informasi yang adekuat ini kemudian harus mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi. Harus bisa menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain. Jadi proses pendelegasian itu entah itu dari perawat sesama perawat kah, atau dengan tenaga kesehatan yang lain, antara dokter misalnya, antara apoteker atau farmasi, laboran misalnya, harus betul-betul didasarkan pada informasi yang akurat. Ya. Kemudian
Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dan selalu menunjukkan perilaku profesional. Jadi ketika dia sudah mentasbihkan diri menjadi seorang perawat, maka harus berkewajiban menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan. Yang ditandai dengan perilaku profesional. Ya. Menghargai orang, senantiasa melakukan belajar terus menerus, belajar semuanya ayat, ya. Kemudian melakukan komunikasi yang efektif misalnya. Banyak perilaku profesional yang harus melandasi semua perilaku dia ketika memberikan pelayanan ke. Nah, kemudian bagaimana perawat dan masyarakat. Jadi tadi perawat dan klien, kemudian perawat dan praktek, dan sekarang perawat dengan masyarakat. Nah, kode etik perawat dan masyarakat itu, perawat harus atau mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Harus memprakarsai. Jadi kalau kita ingat bahwa salah satu tupoksi perawat itu adalah sebagai edukator, ya, pemberi asuhan keperawatan, peneliti, kemudian bisa melakukan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dan sekaligus dia bisa menjadi change agent, dia bisa menjadi role model, bisa menggerakkan kemampuannya untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mendukung semua kegiatan yang dicanangkan bersama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, ini butuh pendekatan-pendekatan tersendiri bagaimana cara kita mengajak masyarakatnya. Oleh karena itu, yang keempat itu adalah bagaimana peran perawat dengan teman sejawat. Kode etik, ya, kode etik perawat dan teman sejawat. Yang pertama itu, perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat, memelihara keserasian, kemudian bahu-membahu untuk menjaga kesehatan lingkungan kerja agar tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh itu tercapai. Jadi dia harus senantiasa bekerjasama dengan teman sejawatnya, harus saling mendukung, ya, harus senantiasa mengingatkan dan mengajak kepada perilaku profesional. Kemudian bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan yang tidak kompeten, tidak etis dan tidak ilegal. Nah, dibutuhkan perawat yang cerdas dan mampu menilai, memilah kira-kira mana pelayanan yang betul-betul berkualitas, mana pelayanan yang dilakukan oleh mereka yang tidak kompeten, apalagi tidak etis dan tidak ilegal. Ya. Nah, kemudian perawat dan profesi. Perawat dan profesi dalam hal ini profesi, organisasi profesi misalnya. Jadi perawat harus mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkan dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan. Jadi menentukan standar ini biasanya ada, kalau sekarang yang baru-baru dilantik ini adalah ada kolegium, ya, kolegium keperawatan. Nah, kolegium keperawatan, kemudian organisasi profesi perawat nasional Indonesia itu salah satu perannya itu adalah menentukan standar. Kemudian bagaimana perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi. Jadi harus nantiasa meningkatkan sumber daya manusia, harus ikut-ikut seminar, ikut workshop, ikut pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya secara kognitif, kemudian secara skill, ya, kemudian attitude, ya, itu yang paling penting. Kemudian perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi. Jadi harus senantiasa aktif berupaya untuk menjaga nama baik profesi, memelihara kondisi kerja yang kondusif dengan saling menghargai teman sejawat, saling menghargai organisasi profesi yang lain, dan
pada akhirnya akan terwujud asuhan keperawatan yang bermutu tinggi. Ini kode etik yang harus dimiliki oleh seorang perawat. Dan kalian sebagai mahasiswa perawat harus sudah memahami ini, sudah dikenalkan ini, karena kode etik perawat itu paling tidak harus melandasi pola perilaku dia dalam keseharian. Ya. Nah, apa tujuan dari kode etik semua itu? Jadi tujuan utama dan filosofi akhirnya itu adalah bagaimana dengan kode etik yang kita miliki, kemudian kita amalkan, itu akan mewujudkan pelayanan yang lebih baik. Nah, pelayanan yang harus lebih baik itu tentunya didasari pada perilaku profesional, disiplin, etik, dan moral. Ya. Nah, profesional bahan penting dalam mencapai lingkungan kerja yang sehat dan dimungkinkan melalui konteks praktek. Ya. Kemudian disiplin, ketika dinas pagi sore malam misalnya, dia paling tidak datang setengah jam atau 15 menit sebelum aplosan dimulai. Karena harus ada pre-post conference misalnya, harus ada ronde keperawatan, harus ada operan. Jadi antara dinas pagi misalnya dan dinas sore harus saling komunikasi. Jadi ada pasien 10 orang yang kita rawat, ada pasien yang nantinya dilakukan pemberian injeksi per 8 jam misalnya, kemudian ada pasien yang mau pulang misalnya, semua itu harus dikomunikasikan. Ya, komunikasikan. Nah, sehingga melatih praktek kode etik ini melatih untuk mematuhi peraturan dan kode etik yang sudah dicanangkan. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan kode etik perilakunya, maka dia akan mendapatkan sanksi etik. Nah, kemudian bisa mengoreksi kira-kira kenapa sampai dia kenapa dia melanggar moral, kenapa dia ketika melakukan pekerjaannya itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah etik. Apa yang harus dikoreksi? Nah, kemudian prinsip moral dan etik ini mempengaruhi perilaku atau aktivitas seseorang. Dan moral itu prinsip-prinsip benar atau salah, perilaku baik dan buruk dari karakter manusia. Dan biasanya itu dalam organisasi profesi itu dituangkan dalam bentuk regulasi. Ada peraturan-peraturan, ada tata tertib, ada anggaran dasar rumah tangga, yang nantinya ketika Anda tamat dan menjadi seorang perawat, itu harus betul-betul internalisasi, ya, maksudnya ditanamkan sedini mungkin, sehingga ketika Anda tamat nanti dan bekerja di lingkup keperawatan harus betul-betul memahami kode etik perilaku, moralitas yang berlaku di dunia keperawatan. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pembelajaran kita kali ini. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan cantumkan lewat chat atau bisa di WA. Dan PBM kita kali ini hampir sama dengan PBM kita online sebelumnya. Nanti setelah Anda menyaksikan ini, Anda harus membuat resume. Dan kalau toh Zoom ini tidak bisa kedengaran, mungkin Anda bisa lakukan menggunakan headset. Kemudian buat resume minimal 2 lembar, bolak-balik. Kemudian resume itu di-store kepada Sipen. Dan Sipen itu nanti kumpulkan, kemudian dibuatkan Google Drive, kemudian nanti di-email ke saya. Batas pengumpulan resume itu 1 kali 24 jam ketika Anda menonton video ini. Ya. Mungkin itu barangkali. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses. Dan ketika Anda yakin Anda bisa, insya Allah Anda bisa. Dan sekali Anda sudah menentukan pilihan menjadi seorang perawat, maka harus betul-betul bisa mendalami, memahami prinsip moral dan kode etik yang harus
diimplementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Demikian, terima kasih. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai bertemu kembali.